Pancasila sebagai keberagaman budaya Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan. Kebinekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama. Kebinekaan ras. Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanosoid yang berdiam di Pulau Papua. Kebinekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan tidak menganggap rasnya paling unggul. Kebinekaan suku bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya, setiap pulau atau wilayah memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi budaya, adat istiadat, kesenian, maupun bahasa. Adanya kebinekaan tersebut menjadikan Indonesia sangat kaya, walaupun berbeda, tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terbukti dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan. Kebinekaan budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan kebinekaan budaya di Indonesia sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan, dan gotong royong. Budaya tradisional dan modern hidup berdampingan di masyarakat tanpa saling merendahkan satu sama lain. Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa dan negara. Walaupun bangsa kita berbeda dan beragam dalam hal suku bangsa, mata pencaharian, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ras atau keturunan, serta gender, tetapi harus tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus dapat menerapkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, dan istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri, atau bernegara yang setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya. Bila hal tersebut terjadi di negara kita ini,
akan terpecah belah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga, dan kita pun haruslah sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki konsep landasan multikulturalisme. Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah sesuatu yang given, tetapi merupakan sesuatu proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas. Akar kata multikulturalisme adalah budaya. Konsep kebudayaan sendiri asalnya dari bahasa Sanskerta. Kata budaya adalah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan suku bangsa, adat, budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dianggap tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, dari darat hingga laut. Maka dari itu, tak heran jika banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Selain keindahan yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui, seperti flora dan fauna yang sangat eksotis. Alam Indonesia yang paling terkenal di mancanegara adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin melimpah ruah. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi buruan wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia, antaranya yang paling terkenal adalah Lampung, Bali, dan Raja Ampat. Selain keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara dengan hamparan hutan terbesar di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena 1-3 hutan di Indonesia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu dipertanyakan lagi, karena memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Kenampakan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari zaman dahulu kala begitu menarik perhatian dunia.
Berabad-abad lamanya para penjajah tinggal menikmati kekayaan alam Nusantara yang begitu besar, karunia Sang Pencipta. Kekayaan alam yang berlimpah yang dimiliki oleh negara kita sesungguhnya karunia yang sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Keindahan kenampakan alam perairan, danau, lautan, waduk, sungai-sungai yang mengalirkan air dari hulu sungai hingga ke laut begitu indahnya menghiasi negeri kita tercinta. Kenampakan alam pegunungan yang berbaris tegak menghiasi alam negeri ini. Pemandangan daratan tinggi dengan aneka kekayaan alam, barisan pohon teh, pohon cengkeh, dan pohon lainnya menambah deretan keindahan Indonesia. Persawahan yang tertapi rapi di provinsi menambah daya tarik para wisatawan datang hadir berkunjung. Keindahan alam bawah laut, beraneka terumbu karang, beraneka warna-warni ikan, menambah hiasan bagi alam laut Indonesia. Kekayaan hutan lindung Indonesia dengan beraneka satwa dan jenis tanaman menambah keindahan dan keelokan negeri tercinta. Semoga semua kekayaan negeri ini dapat dinikmati oleh 267 juta rakyat Indonesia yang berada di seluruh pelosok Nusantara, yang berada di perkotaan, pedesaan, pegunungan, daerah pantai, dan pelosok hutan. Bangsa kita berada di berbagai belahan tanah air Indonesia, dan mereka semua cinta Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup banyak memiliki pemandangan alam yang menarik dan indah. Misalnya negeri Sianok di Sumatera Barat yang menjadi salah satu potensi wisata dengan fenomena alamnya yang indah. Indonesia banyak memiliki potensi keindahan alam yang memiliki daya tarik yang sangat beraneka ragam, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling diminati untuk tujuan pariwisata. Selain pemandangan alam yang sangat potensial, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan budaya, sehingga dengan adanya variasi dan daya tarik tersendiri yang ditawarkan oleh Indonesia membuat Indonesia menjadi wilayah yang cukup menarik untuk dikunjungi. Dalam kegiatan seni lukis, pemandangan alam merupakan salah satu objek yang paling diminati. Sumber daya digunakan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan sumber budidaya. Sumber harus dijaga dan dikendalikan keberadaannya. Reklamasi lahan dilakukan untuk lahan bekas pertambangan. Rehabilitasi mencakup pengerjaan reboisasi, pembuatan sengkedan, dan pengendalian pelahana. Indonesia dikenal dengan sebutan Jamrud Kalutistiwa. Indonesia adalah negara yang dilintasi garis kharistiwa. Indonesia memiliki banyak tempat yang terkenal dengan keindahan serta kekayaan alamnya. Keindahan alam Indonesia membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tempat-tempat tersebut menjadi objek wisata yang terkenal, seperti Gunung Bromo, Kepulauan Raja Ampat, Danau Toba, hutan Kalimantan. Hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia
yang dijiwai oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.